Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan seri tentang Injil dalam kitab-kitab dalam Alkitab. Nah, kali ini kita akan bahas dari kitab Imamat. Imamat ini mungkin kitab yang paling kita hindari lah, karena banyak aturan-aturan dan sebagainya. Apalagi kita mungkin merasa kita hidup zaman kasih karunia, tapi kok ya banyak aturannya begitu ya di 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 kitab Imamat. Ayo sekarang kita pelajari yang satu persatu. Di satu sisi, sangatlah wajar kalau kita menganggap Imamat sebagai anugerah Injil. Hal ini disebabkan oleh banyaknya cara ayat ini berbicara tentang ide-ide dan konsep-konsep yang menemukan pemenuhan akhirnya di dalam pribadi dan karya Yesus. Misalnya melalui pengorbanan penebusan ataupun secara imamat. Kitab Ibrani ini banyak mengaitkan hal ini dengan berulang kali menekankan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah imam besar yang agung, seperti dikatakan di Ibrani 4 ayat 14 dan juga Ibrani 10 ayat yang ke-21, yang juga tidak berdosa. Ya, kita baca dulu Ibrani 4 ayat yang ke-14 ya tadi itu. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Lalu di Ibrani 10 ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, itu imam besar agungnya itu nggak pernah berdosa, seperti yang dibuktikan di Ibrani 9 ayat 7 dan yang ke-14. Tetapi dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan tak bercela, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah. Di sini beda ya, kalau di Perjanjian Lama, imam-imam itu bakalan mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kalau Yesus beda, mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita, yang menyucikan segala dosa kita. Dan itu memberikan kita keyakinan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, karena hubungan kita itu sudah nggak rusak lagi, tapi sudah diperbarui oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, di sisi lain, kadang-kadang kita pasti sulit memikirkan imamat dalam kaitannya dengan kasih karunia yang terlihat dalam Injil. Hal ini karena imamat pada dasarnya adalah kumpulan hukum, dan hukum-hukum ini umumnya tidak dianggap berhubungan dengan kasih karunia. Hal ini tentunya sangat disayangkan dan merupakan pandangan yang berbeda terhadap hukum yang dibandingkan dengan pandangan orang Israel. Misalnya, dalam Mazmur terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119. Mazmur 119 ini berisi perayaan akan hukum Tuhan, yaitu sesuatu yang dirindukan oleh seorang pemazmur. Nah, coba kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke-20.
Hancur hatiku karena rindu pada hukum-hukum setiap waktu. Ayat yang ke-40, lanjut ayat yang ke-40. Sesungguhnya aku rindu pada cita-citamu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kita lanjut ke ayat 131. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan tintamu. Dan ini Mazmur itu menunjukkan betapa menariknya hukum yang Tuhan bicarakan di kitab Imamat itu. Kecintaan pemazmur terhadap hukum seharusnya tidak mengejutkan kita. Hukum diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk membimbing mereka dalam cara hidup sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, yang disebut sebagai bangsa yang kudus. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 5 sampai ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bangsa-Ku dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada umat Israel. Ini sendiri sebenarnya merupakan tindakan kasih karunia, walaupun kelihatannya beda ya. Dalam kebaikannya Tuhan memberikan umatnya hukum-hukum ini agar mereka mengetahui cara hidup yang lebih baik dalam berhubungan dengannya. Dan ini tuh bukan secara lip service saja, tapi secara hubungan sama Tuhan itu yang nggak mau menyakiti hati yang Tuhan. Selain itu dengan hubungan satu sama lain dan dengan dunianya. Ya ini nggak heran lagi kalau pemazmur menyanyikannya itu dengan gembira. Nah, terlebih lagi ini hukum diberikan oleh Tuhan setelah Dia menebus bangsa Israel. Bukan dengan sebelumnya, sebelum keluar dari Mesir. Apalagi di ayat 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Salah. Maksudnya bandingkan dengan Keluaran 1 ayat 19, 1 sampai 19, dan juga Keluaran 20 sampai 24, maksudnya tadi keliru itu tadi. Nah, sebagai akibatnya mereka tidak boleh mengikuti hukum-hukum itu untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Namun sebagai respon yang tepat berupa kasih hormat dan penyembahan kepada Tuhan yang telah menebus mereka, yang maksudnya dalam konteks Keluaran itu adalah yang telah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Hal ini seharusnya terdengar familiar bagi umat Kristen, terlebih yang didesak untuk menjalani kehidupan dengan ketaatan sepenuh hati. Sebagai respon satu-satunya yang tepat terhadap belas kasihan Allah yang luar biasa yang ditemukan dalam Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat pertama. Ini benar-benar ayat hafalan ya seharusnya ya. Dari sekolah minggu dan sebagainya pasti ada ayat hafalan ini ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan di Roma 9 ayat yang ke-11. Sebab waktu itu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan yang diteguhkan
bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Ya, itu sebenarnya saya baca lebih lanjut lagi di pasal 9 secara keseluruhan sampai pasal yang ke-11 ya. Itu salah satu ayatnya aja. Nah, di setiap halaman imamat itu, oleh karena itu agar kita dapat membaca kitab ini dengan baik, kita harus mengingat dua hal ini. Apa aja sih itu hal-hal itu? Yaitu banyaknya cara Tuhan Yesus menjadi imam yang jauh lebih besar, yang menjadi perantara bagi kita berdasarkan korbanan penebusannya yang sempurna dan jauh lebih besar. Kalau dulu mungkin korbanannya apa sih? Cuma kasih kambing domba yang akhirnya nanti habis dari imam lepas kepada gurun, akhirnya dosanya yang lepas ke sana dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus ini menjadi imam besar yang menjadi perantara bagi kita kepada Bapa. Jadi sekarang kita kepada Bapa nggak ada batasan. Kita ketemu Bapa melalui Yesus dan ia bisa ditemui selama ia berkenan untuk ditemui, gitu loh. Yang kedua, bahwa ketaatan hukum Allah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai respon yang pantas terhadap keselamatan yang telah disediakan dengan berlimpah olehnya. Hukum Allah itu ketaatannya itu sebagai respon kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita itu sudah bukan lagi seteru Allah. Jadi salah satu respon kita selain kita melakukan pelayanan pada Tuhan, yaitu apa? Melakukan hukum Allah. Hukum Allah itu termasuk isinya yaitu juga mungkin pelayanan itu, dan juga melakukan perbuatan yang baik itu. Di setiap halaman imamat, di setiap pasalnya, di setiap ayat-ayatnya, di dalam 27 pasal-pasalnya itu memang sih kayak kelihatan kita apa sih makanan haram, makanan halal, sampai insecure mungkin nggak boleh makan babi dan segala padahal babi itu enak banget gitu ya, sampai se insecure itu. Mungkin bahkan saya makan lele kok tidak boleh, makan kepiting nggak boleh dan sebagainya. Ya, itu bukan sebagai pikir kenajisan, pikir segala sesuatu yang seksual itu najis dan sebagainya. Enggak, di sini itu untuk apa? Hukum-hukum Allah. Sebagai apa? Respon mereka mensyukuri mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Maka itu supaya hidupnya hubungan dengan Tuhan bisa dengan baik dan juga hubungan dengan sesama dengan baik, maka itu perlu adanya hukum itu. Walaupun sebenarnya kita kalau baca kitab ini itu merasa sangat-sangat susah dan mungkin terasa terbebani. Padahal di sini tuh banyak hal-hal yang merupakan bayangan dari penebusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Kayak beberapa hari-hari raya dan sebagainya, itu termasuk hal-hal itu juga. Ya, mungkin ini kitab yang memang dihindari kalau di gereja itu khotbah nggak pernah pakai kitab imamat dan sebagainya karena isinya tuh kok kayak begini, gak ada pentingnya dan sebagainya. Nggak bilang gak ada pentingnya, semua di Alkitab itu penting. Ya,
semua di Alkitab itu penting, dan semua di Alkitab itu benang merahnya adalah menuju keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan kita di atas kayu salib, untuk menebus kita dari dosa-dosa itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. God bless you and see you.